Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tadi nggak bisa chat ya. Ya ini rokok ST-nya udah nih. Saya tuh kemarin, saya ulangin, saya kemarin tuh meriang, pilek, batuk, kecapean ya. Tapi alhamdulillah, kalau ngerokok biasanya kan rokok Sampurnamil, karena udah mungkin terbiasa ya. Dan ini juga kemarin kan rokok obat nih, rokok ST, kesehatan term. Akhirnya saya rokokin lagi. Wah ya nggak ada sehari sembuh, alhamdulillah. Rokoknya ini rokok ST, Shiva. Pokoknya saya rekom. Ini sangat recommended. Shiva, kalau ini rokok Shiva memang harganya sebungkus ini 330 ini. Perbungkus ini 330, ini cukai resmi. Perbungkusnya 330. Cuman kan kalau mau buat obat atau dikonsumsi atau buat ngerokok sehari-hari kan ada yang lebih murah ya. Mulai dari harga yang 10.000, 12.000, 35.000, 36.000 sampai dengan rokok yang mahal yang 330.000 itu namanya rokok Shiva dari Sehat Tentrem. Itu recommended lah kalau Anda yang biasa perokok ya, kalau Anda sakit atau apa, meriang, penyakit apapun itu, coba aja nanti kasih kesaksian. Karena saya juga kemarin drop badan saya, batuk segala macem. Saya rokokin ST, alhamdulillah sembuh. Enak, buger, sehat. Ya, namanya juga rokok Sehat Tentrem. Dan ini rokok Indonesia banget gitu. Rokok Indonesia banget. Ya cuma rokok ST yang Indonesia banget ya. Ya lebih konsumsi produk Indonesia lah, lebih bagus lah karena memberikan pajak juga kan untuk ini Indonesia. Lagian pabriknya saya tahu. Pabrik ST-nya saya tahu. Bayar 3 miliar itu per bulan ke negara. Pajaknya itu, pajak cukai itu. Belum dia keuntungan dari rokok ST juga untuk pembangunan, untuk kemaslahatan, untuk sosial, untuk humanity kan. Bagus lah. Ya dicoba lah, itu recommended pokoknya. Rokok ST itu. Saya nyaman sekali. Saya meninggalkan rokok Sampurnamil sekarang. ST untuk Indonesia Raya. Iya betul. Ya, sebelum kita mulai, saya pengen tahu rokok ST-nya apa, mereknya tolong di-chart di sini teman-teman. Coba Anda rokoknya ST mereknya apa? Mereknya apa rokok Anda ST tapi mereknya apa? Coba diketik satu-satu. Shiva, Bahit, ngeten purun, STRPE, RPE, RPE, RPE yang WD itu bisa buat menghilangin kayak orang yang susah tidur itu pakainya ST yang RPE yang WD, ya yang WD. Kemarin saya sempat coba nggak bisa tidur, saya coba bener nggak sih? Ya nggak taunya biasanya tidur jam 3, jam 2, kadang jam 1. Saya pakai yang WD, yang RPE WD itu langsung les. Nggak tahu tuh, aneh aja rokok. RPE ya, laku sekali ya. Getsemani, ya oke. Ngeten purun, alastu, wih macam-macam ya. RP, WD, pinten Gus? 36 kalau tidak salah. Yang untuk apa insom yang nggak bisa, yang susah tidur pakainya yang WD. Itu yang lagi dicari sekarang. Raos paling eco oksi, oke. Matur suwun wae gitu. Jadi nama rokoknya itu aneh-aneh, ada yang Blokosuto, ada yang matur suwun, ada yang apa ya tadi ya, ngeten purun gitu. Namanya Jawa-Jawa begitu. RPE Gus ya. 90.000 Gus. Oh itu yang ini yang kayak cerutu ya. Cerutu itu 90.000 atau berapa itu? Ya 90.000 itu. Oh WD 90.000 ya. WD 90.000. Kemarin itu ada warga Sidikiyah itu ngasih saya itu rokok WD yang di apa?
Pas saya mampir kemarin itu di apa? Trawulan. Trawulan itu saya dikasih rokok. Terus cobain kalau jenengan kayaknya capek, susah tidur. Pakai aja yang ini kalau mau dikasih sebungkus tak rokok, alhamdulillah langsung brek tidur. Entah sugesti atau entah kebetulan. Tapi ya wes dinikmati aja lah. Ya minimal daripada saya mengkonsumsi rokok-rokok Sampurna Mil. Ya, jadi saya berpindah ke rokok SD aja lah, lebih Indonesia sekali. Ya gitu ya teman-teman ya. Sekilas tentang rokok ini karena banyak yang nanya, bisa ada rokoknya apa gitu. Sehat tentrem. Ya. Pekalongan lebih barang hadir ya. Suaranya kurang rusak Gus. Suaranya kurang rusak ya. Kok promosi Gus ojo gelem Gus ngomong liyane siap. Lah ini aku mau ngomong gitu loh. Gantian. Ya promosi barang toh aku itu semenjak mempromosikan kadang-kadang kalau setiap saya silaturahmi dikasih rokok gitu. Dikasih rokok. Jadi berkahnya kan saya dikasih rokok. Monopringgo hadir siap. Dolan ning tekku. Ora tau dolan piye wong Monopringgo iki. Saya itu menyikapi lagi-lagi menyikapi umat ini ya Allah terpecah belah. Orang-orang muslim sekarang sudah kehilangan jati dirinya sebagai orang muslim. Orang yang beragama kehilangan jati dirinya bahwa dia adalah orang yang beragama. Ini yang sangat miris sekali, teman-teman. Miris ya. Jadi semenjak ada si siapa Jin apa itu? Jindan. Nah, saya itu nyimak tadi itu kaget. Jindan dia mengatakan bahwa dia itu ngeliat jin atau apa gitu. Bener gak itu Jindan? Jindan pernah ngomong seperti itu, bener gak teman-teman? Ada yang pernah nyimak Jindan? Dalam podcastnya si Dr. Lee itu loh. Ya. Jenengan putih Gus, kalau bojong Gus dolan bojong cedak. Talun Pondok Baberuncing. Bandung hadir. Enggak ngikutin Gus siap. Nganjuk nyimak. Ya saya cuma mau katakan ketika ada orang bilang mungkin merosting ya. Ada yang komentar Arya kacung Samsudin katanya. Orang seperti Samsudin sama si kucluk merah itu harus dibumi hanguskan. Menurut saya. Harus stop. Harus stop. Gara-gara mereka itu keyakinan, keimanan manusia khususnya yang beragama muslim itu sekarang sudah pada cakar-cakaran. Ada seseorang yang namanya Jindan. Jindan itu memberikan statement dalam podcastnya Dr. Lee. Katanya dia bisa lihat jin. Lalu dikomplain orang banyak sekali. Bahkan ada yang berkomentar, ada yang bilang katanya, kalau kamu bisa lihat jin berarti diragukan keislamanmu. Atau diragukan kesahadatanmu. Ya, bener ya. Ini artinya sekarang ini banyak orang-orang yang kehilangan jati diri dalam beragama, dalam berkeyakinan. Hilang sudah. Sekarang dari pihak Dr. Lee ini sudah mulai getol gitu loh. Koar-koar, buktikan goib. Bahkan ketika ada orang berstatement tentang jin itu tidak ada, orang tuh nggak bisa lihat jin. Kalau ada yang lihat jin itu berarti diragukan itu keislamannya. Dia bersahadat itu diragukan gitu. Seolah-olah kan seperti itu. Ini kan lucu sekali gitu. Orang kalau sudah kehilangan keimanan repot. Apalagi keyakinan repot sudah. Ini rusak akidah orang muslim sekarang rusak. Dan ini akan dirusak oleh mereka ya. Ustadz Faizar kok nggak ikut Imam Syafi'i pakai hadis Imam Syafi'i yang salah memaknainya malah jadi ngawur. Deh ya.
Sekarang kalau kita kaitkan dengan orang itu nggak bisa lihat jin, yang sangat sederhana sekali buat Anda semuanya. Berarti ada Ustadz Fisher apa siapa namanya? Ustadz Fisher. Oke, Ustadz Fisher. Berarti rukiahnya selama ini dobel-dobelan. Kenapa nggak ada yang nyinggung? Itu perukiah di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia itu dobel kabeh berarti. Berarti nipu semua. Ini sama-sama karena sudah terlanjur ya. Keyakinan, akidah semuanya sudah dipecah belah. Saya teruskan sekarang. Ya, perukiah itu semuanya dobel. Mengkritik orang tetapi dirinya membidangi. Berbicara goib sama orang, mengkritik ketika berbicara goib tapi dirinya sendiri ngelakoni tentang pergoiban. Rukiah itu apa? Oh, namanya rukiah biar lebih syar'i. Dikasih nama rukiah syar'i begitu biar kelihatan kafah. Biar lebih tambah mulia karena ada keislamannya. Suwuk sama rukiah itu sama. Suwuk murtad syirik. Tapi kalau rukiah halal karena ada Arabnya. Ditambah syar'i kafah jadinya. Ya, tujuan rukiah adalah apa? Ada untuk ngusir jin lah, ada setan eblek lah, setan kepret lah, segala macam lah ya. Setan-setan dan jin-jin lah ya. Berarti kalian semua itu penipu selama ini. Perlu dipertanyakan Anda itu merukiah. Yang jadi pertanyaan adalah para perukiah ini betul tidak bisa melihat jin? Ya. Angel. Senjata makan tuan. Lawang sekarang kalian itu sudah paling senang dimain-mainin sama orang-orang Wahabi. Ya. Keimanan Anda, keyakinan Anda saat ini itu dibikin cakar-cakaran. Lawang sekarang ada Dr. Lee yang agamanya Kristen aja yang malah kalian ikuti. Padahal itu ada kaitannya tentang agama. Ya, padahal itu ada kaitannya tentang agama, tentang keyakinan, tentang akidah dan lain sebagainya. Tarakan Kanal TV. Coba sekarang saya tanya, ada nggak yang bisa buktikan para perukiah di seluruh Indonesia? Ya, ada nggak? Apa perlu saya kasih ini? Saya akan kasih 500 miliar. Saya kasih tantangan untuk perukiah di seluruh Indonesia. Itu temannya si kuntet merah siapa itu? Si Fisher itu. Ya. Harusnya ini perukiah harusnya ini ikut meluruskan, bukan menghakimi. Terus ada itu yang dari Padang itu siapa itu? Ada perukiah yang dari Padang, yang dari Sumatera itu. Yang rukiah syariah itu. Ya, dan masih banyak lagi perukiah. Harusnya Anda ini sebagai praktisi rukiah ikut meluruskan ketika ada keterkaitan dengan keyakinan tentang agama. Bukan malah akhirnya merusak sendiri yang menjadi keyakinan Anda, sedangkan Anda di situ praktisi rukiah. Ya. Coba ada nggak yang bisa buktikan? Ya. Atau Anda ini perukiah halu sama dengan kayak Samsudin. Bisa-bisa Anda kayak Samsudin, kedoknya agama juga. Kalau saya balikin begitu bagaimana? Ayo, Anda bisa nggak pembuktian sama saya? Anda bisa buktikan tidak? Atau Anda pembuktian sama saya tak kasih 500 miliar? Kalau Anda bisa melihat jin. Adakah yang bisa? Adakah yang berani? Ada tidak? Enggak, ada perukiah itu, apa Rizky Maesa atau apa itu ya. Ada saudara kita Rizky Maesa juga seorang perukiah.
Itu ngapain lu doa-doa, ngeruqyah orang? Itu dobel-dobelan itu pasti. Anda itu dobel semua. Anda itu penipu semua. Apa bedanya Anda berbicara tentang ruqyah dengan al-hikmah? Oh, sama-sama menggunakan metode, walaupun metode yang berbeda. Ya. Terus fungsinya apa Anda meruqyah? Coba. Ruqyah itu kan untuk gunanya apa? Mengusir, mengeluarkan jin. Apalagi banyak-banyak sponsor iklan. Kami bisa membantu Anda ruqyah untuk mengeluarkan jin dari tubuh Anda. Wah. Ya. Anda sendiri melakukan itu. Tetapi ketika ada kasusnya Samsudin, Anda tidak meluruskan, tapi Anda malah menghakimi gitu loh. Ya saya minta sih untuk permasalahan Samsudin, kita sudah bosan sama si pesulap merah, si kuntet merah. Sudahi saja. Sudahi deh. Ini orang-orang gara-gara manusia dua ini, akidah umat Islam ini digerogoti. Keyakinan umat Islam ini akan habis, dikebiri oleh mereka berdua ini. Awal mulanya kan mereka berdua ini, antara Samsudin sama si kuntet merah. Yang lebih ekstrim sih ya si kuntet merah ya, karena saya melihat jelek-jeleknya Samsudin tuh masih punya adab lah, ya, masih punya adab lah, ya tidak terlalu songong lah, masih bisa dilogikakan lah, ya sesuai dengan kultur agama kita. Loh, kita ini orang yang beragama Muslim ya khususnya ya, kita ini punya kultur. Salah satu kultur yang kita harus yakini adalah adanya gaib. Itu sudah jelas yang disebut, kalau kita nggak mempercayai itu semua, sama dengan kita ini menjadi orang yang tidak beriman. Ya adanya gaib. Tetapi kan orang-orang sana ini, orang-orang Wahabi ini paling pusing lihat kultur-kultur yang ada di Jawa ini. Ya. Untuk peruqyah saya kasih 0,5 miliar. Ketika Anda mempermasalahkan ketika ada orang bisa ngelihat jin, saya sih sebetulnya tidak membenarkan itu. Tetapi Anda sendiri gitu loh, kalian sendiri nih peruqyah akhirnya ikut-ikutan pansos dan ikut campur. Bukannya meluruskan, malah Anda itu keterpihakan. Hajar, mumpung lagi rame. Lu mau pansos apa menjual kebodohan Anda gitu loh. Ya, si Paiser. Itu Ustadz Paiser itu kan ahli ruqyah syariah. Ya, ahli ruqyah. Gitu. Kan berkali-kali ya, mungkin dia bisa ngelihat jin ya. Atau bisa manggil jin atau mengusir jin ya. Saya mau minta bukti gitu loh. Saya kasih 0,5 miliar, bisa nggak kira-kira? 0,5 miliar. Yang saya sayangkan adalah kuntet merah kenapa nggak bahas itu. Kuntet merah kenapa enggak bahas itu? Oh, karena teman Anda. Kenapa Anda nggak minta pembuktian tentang ruqyah itu loh? Kenapa Anda nggak pernah pembuktian? Ayo pembuktian yuk. Saya ada yang, karena orang yang bisa melihat jin itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan yang dikehendaki sama Allah. Tidak semuanya orang bisa melihat jin. Gitu loh. Karena dunianya pun berbeda. Jin tahu aktivitas kita. Kita tidak tahu aktivitas jin. Itu udah jelas itu. Ada nasnya itu. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, orang dipilih, manusia dipilih bisa melihat jin. Itu bisa jadi. Ketika semuanya Allah sudah berkehendak. Tapi kan itu ramai sekali. Ramai kan. Ramai akhirnya bully-bulian gitu. Orang menghakimi, wih ini ada yang bisa ngelihat jin gitu. Wah ini bisa ngelihat jin. Ini bisa, wah keren katanya. Wah ini ayo tes yuk. Ayo coba yuk. Oh, bully sana, bully sini. Nah sekarang saya tanya, saya balikin. Oh, peruqyah pada hadir ikut menghakimi masalah jin. Jindan. Wah, sekarang saya tanya sama Anda semua para peruqyah ini. Ya. Para peruqyah syar'i katanya nih, bisa ngusir jin, bisa
manggil jin, wah mungkin bisa ngelihat jin ya kan. Kenapa enggak saya bilang bahwa Anda itu bisa ngelihat jin itu para peruqyah. Dawang ketika konsultasi online itu di channelnya si Fazer, oh ya itu jin ya bu, itu jin ya bu. Berarti kan Anda bisa lihat, bisa nggak pembuktian sama saya? Anda bisa ngelihat jin. Buktikan pembuktian sama saya kasih 500 miliar. Bagaimana kira-kira? Bisa nggak buktikan? Anda itu orang nggak ustadznya, nggak kiainya. Ini gampang sekali menghakimi. Ya. Terus netizen yang awam gampang sekali tergiring opini. Padahal dalam beragama itu, kalau kita ini mengaku orang ahlu sunnah wal jamaah, kita ini meyakini ada 4 mazhab. Ya. Yang kita tahu ada 4 mazhab dan masing-masing ini pendapatnya sangat berbeda-beda tentang apa itu. Gaib, tentang orang bisa ngelihat jin. Dan fatwa itu berbeda-beda. Ya orang-orang awam memukul rata, dipikir Islam tuh Islam saja. Orang Muslim aja cuma satu. Berbeda pandangan itu banyak sekali karena ada beberapa mazhab. Ya, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Lah ketika Anda bertanya sama si Ustadz Fazer, ya kamu jawabannya pasti berbeda. Orang-orang yang mazhabnya ikut Imam Syafi'i pasti akan berbeda. Apalagi orang-orang yang awam yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Ketika melihat si Ustadz Fazer itu yang dari entah itu Muhammadiyah atau Wahabi, kita kan nggak tahu. Pasti akan jawabannya berbeda. Jangan kamu lihat dari penampilannya. Ya, jangan kamu melihat dari penampilannya. Yang saya pribadi punya prinsip, apapun aliranmu, apapun mazhabmu, ketika Anda ini kembali kepada jati diri bangsa, itu sudah termasuk mengamalkan yang namanya agama. Kalau Anda tidak kembali kepada jati diri bangsa, percuma Anda beragama. Wong orang Anda beragama kok hidupnya nggak bahagia, nggak tentrem. Ya, orang beragama itu hidupnya harus ayam tentrem. Ya. Mosok kalah sama rokok ST, saya tentrem. Gitu dong harusnya. Ya. 1,5 miliar rokok aja utang koplak gayamu. Allah kadrun kena ngomong nggak pakai pikiran, bisanya fitnah. Arya tak memahami, ya dipahami saya lah. Kamu ajarin saya kalau saya nggak memahami. Ya, saat ini kita orang Muslim ini sedang diadu domba oleh kelompok-kelompok Wahabi. Saya kan udah sampaikan berkali-kali. Lihat aja aktor-aktor Wahabi ini. Ya, makanya ini untuk si Kuntet Merah sama si Samsudin, hentikan kalian. Kalian di Samsudin ini akhirnya jadikan picu, jadikan cambuk gitu loh. Ya. Sebentar ya. Sebentar. Aduh, gawat ini. Ya kita ini sedang diadu domba loh. Ya ini gara-gara Samsudin sama pesulap merah, NU ini dikambing hitamkan loh. Seolah-olah seperti itu gitu loh. Seolah-olah mewakili itu. Jadi alasan mereka menyerang itu karena itu. Ikan, saya tidak suka. Serius, saya tidak suka loh. Ya, ini ulama-ulama, para kiai, para alim, mohon maaf nih. Tolong nasihatnya Pak, tolonglah semuanya ikut berbicara tentang ini. Ini nggak bener ini. Tolonglah. Ya, ini nggak bener loh ini adanya masalah Samsudin sama si Kuntet Merah ini jadi paham Wahabi ini wah semakin merajalela. Lewatnya mana? Lewat ini, termasuk lewat ini. Mulai kulturnya, keyakinannya tentang gaib, tentang amalan-amalan, tentang amaliyah termasuk sekalian. Kesimpulannya apa itu Gus? Kenapa selalu Wahabi yang dihubungkan? Kalau saran saya, loh ya jelas. Ya dari dulu kok. Ini kita mau kembali lagi ke zaman dulu. Dulu sudah ada pernah kisah gitu loh.
Tentang goib, tentang ini. Dulu orang-orang Wahabi itu paling tidak percaya. Dulu itu sudah ada kisah, sekarang ini sudah mulai terjadi hal yang sama. Ini siapa sih Haji Bolot? Haji Bolot, kamu kenapa? Unsap, unsup, unsap, unsup. Gua nggak minta lu subscribe, minggat. Kalau kamu nyepam lagi yang tidak-tidak, saya blokir kamu dari sini, nggak bisa komen. Pilih mana? Nyepam aja kamu tuh. Udah dibilangin kamu tuh jangan subscribe saya. Gak usah subscribe saya. Gak usah subscribe saya. Wahabi itu tidak mencerminkan muslim yang baik. Dulu itu sudah pernah ada masalah seperti itu. Di zaman Rasulullah itu dipertentangkan sama orang-orang Wahabi. Ketika adanya keyakinan itu, ketika adanya goib dan lain sebagainya, ketika ada kultur-kultur, ada budaya-budaya yang di luar Timur Tengah, itu dipertanyakan semua sama orang-orang Wahabi. Ya. Dan saat ini terjadi. Gitu. Makanya pintu masuknya mereka berpesta dan mereka berperang, mendoktrin ini dari si siapa itu, si Samsudin sama si Kuntet Merah. Ini hentikan harusnya. Ya, ini ada yang main ini, hati-hati. Ya. Hati-hati loh. Habis lo keyakinanmu. Saya itu seumur umur baru dengar sekarang orang memperdebatkan masalah goib. Ya baru di urusan Samsudin sama si Kuntet Merah. Ya. Masalah ilmu al-hikmah diperdebatkan baru sekarang. Ini semenjak apa? Semenjak ada Samsudin sama si Kuntet Merah. Kenapa dulu tidak? Wahabi paling benci dengan yang namanya al-hikmah. Bagi orang Wahabi, al-hikmah itu dianggap kitab-kitab sihir. Ya. Termasuk kitab Syamsul Ma'arif ya kan. Itu dianggap seperti kitab-kitab sihir. Loh, ini kan ngaco sekali. Dan ini tidak sangat disukai sekali sama orang-orang Wahabi. Dan ini sudah polanya itu sudah sangat kencang sekali. Orang-orang awam meneruskan saja. Dianggap ini hanya sebuah pembuktian. Kalau pembuktian hal yang seperti itu ya ngaco aja. Ya. Ini bahaya sekali loh. Bahaya sekali. Ya sekarang ketika ada kasusnya Samsudin sama si Kuntet Merah. Ini orang paling getol sekali untuk tantang-tantangan pembuktian. Nah, orang-orang peruqyah yang katanya terkenal, yang katanya jago ruqyah. Bahkan mereka adalah peruqyah syar'i. Ono syar'inya juga. Waduh, ini kelihatan mulia sekali. Kalau suwuk sih sirik, dukun itu yang nyuk-nyuk begitu tuh dukun. Makanya diganti aja namanya seperti ruqyah syar'i biar kelihatan kafah. Arabiah. Ya, Islami. Seolah-olah kan seperti itu. Sekarang saya tantang Anda ini peruqyah katanya. Yang bisa lihat-lihat jin itu. Pembuktian sama saya kalian tak kasih 500 miliar. Bisa atau tidak? Bisa? Ya. Anda membahas seolah-olah ketika ada siapa itu kemarin namanya Jindan. Jindan bilang saya bisa ngelihat jin Anda goreng. Peruqyah pada masuk memberikan pernyataan tentang jin. Lah kalian peruqyah itu memangnya bisa ngelihat jin. Ketika ada orang lihat jin ada permasalahkan syahadatnya. Itu dipertanyakan itu bersahadatnya itu. Ya, sekarang saya juga tanya sama Anda peruqyah fungsi Anda buat apa? Kalau nggak paham tentang jin atau Anda nipu, ya? Atau Anda membohongi publik, mengatasnamakan agama juga. Hah? Ayo, pasti Anda cuma doa-doa saja pakai ayat-ayat. Ya, sebetulnya Anda juga nggak ngerti jin. Jangankan ngerti jin, Anda juga nggak pernah melihat jin. Berarti Anda juga bohong. Itu si Pfizer, terus si siapa itu? Rizky Maesa atau siapa itu ya. Berarti Anda sedang berbohong semua ini. Anda menipu semua, cari duit, cari fulus, cari amplopan dari pasien-pasien ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat. Itu kan yang kalian maksudkan dari kemarin goreng ini, goreng itu. Sekarang aku tak ikut-ikutan seperti kalian.
Hah? Ya. Ruqyah itu untuk apa? Saya tanya. Hah? Ruqyah itu untuk apa? Ngusir jin. Bisa nggak kamu pembuktian? Ya. Kalau orang-orang Wahabi sih tentang ruqyah syariah sih sepakat dia. Yang penting ada syar'inya. Ya. Bisa nggak buktikan? Gedubrus aja kalian tuh perukiah. Ini kan yang kalian maksud. Harusnya Anda ketika ada Samsudin, ada Kuntet Merah, ada si Jindan, Anda luruskan kalau memang Anda itu adalah orang-orang yang mengerti tentang itu, tentang dunia itu. Luruskan, bukan malah menghakimi secara sepihak. Sebelah kamu hakimi, yang sebelah kamu sanjung. Kalau yang sebelah gak kamu sanjung, kamu takut diserang, kan begitu? Nah, Anda itu penipu semua berarti. Ayo saya tantang sekarang 500 miliar. Katanya ada peruqyah. Ayo, bisa nggak kamu usir jin? Bisa nggak kamu angkat jin? Bisa nggak kamu lihat jin? Buktikan kamu sama saya. 500 miliar nih, saya tantang nih. Bisa nggak? Kalian itu orang muslim sedang diadu domba. Supaya kamu perang sama Samsudin. Kamu hujat Samsudin. Ya, nanti pengikut-pengikutnya Samsudin gak terima hujat-hujatan lagi. Terus begitu. Islam diadu domba. Orang Wahabi sedang berpesta. Ya. Betul tidak? Harapan saya sih ya Allah. Mudah-mudahan para ulama, para alim, para kiai dapat menengahi dan dapat meluruskan tentang ini semua. Kenapa ketika ini tidak diluruskan, tidak ada orang-orang yang memiliki power tentang keagamaan, ini orang akan cakar-cakaran sesama muslim. Luntur akidahnya, luntur keimanannya, luntur keyakinannya. Luntur sudah. Ya. Ya. Ada nggak yang keberatan sekarang orang-orang peruqyah? Nanti saya jadi pesulap merah nih. Saya tantang semua nih peruqyah di seluruh Indonesia ini. Lu ngapain aja peruqyah? Hah? Usir jin, narik jin. Ada nggak pembuktiannya? Buktinya apa? Oh, cuma nyari fulus. Ruqyah lumayan dapat amplop. Dipanggil ruqyah dapat amplop begitu. Enggak, saya sekarang ngikutin aja alur-alurnya si Kuntet Merah sama teman-temannya siapa itu? Si Pfizer. Terus orang-orang peruqyah yang hebat-hebat itu, yang sakti-sakti itu yang bisa ngusir jin, bisa manggil jin, bisa apapun lah tentang jin lah ya. Ya. Ayo. Saya tantang kalian ini. Ya, sekarang gimana kalau giliran saya meminta pembuktian? Ya. Nanti teman-teman semuanya ya jangan percaya nih sama peruqyah ini. Bisa-bisa dia cuma nyari duit aja itu, jual-jual doa-doa itu. Ya. Jual dalil-dalil itu. Ya. Jual-jual amalan itu yang dinamakan nanti jadinya ruqyah. Ruqyah syariah. Anda bisa nggak buktikan sama saya itu bisa usir jin gitu? Ya. Cari duit. Lu cari duit aja udah nggak munafik, kalau mau ngaku aja, tapi jangan sikat-sikut kasihan. Jangan nanti akidah, keyakinan orang beragama menjadi luntur gara-gara kalian. Gara-gara perseteruan kalian ini, kelompok-kelompok dobeler. Ini harus dihentikan ini. MUI harus bicara, ulama-ulama harus bicara. Itu stop tuh Samsudin sama si Kuntet Merah itu, di stop itu. Ini bisa menjadi pintu masuknya orang paham-paham Wahabi ini gara-gara si Samsudin sama si Kuntet Merah ini. Ya. Nanti saya tak ngerokok dulu ya. Rokok ST, sehat tentrem. Sekarang ini orang-orang Wahabi pada berpesta pora.
Saya melihat ini ustadz-ustadznya, kiai-kiainya lebih menghakimi bukan memberikan pelurusan-pelurusan. Saya sangat menyayangkan sekali. Enggak ustadznya, enggak kiainya. Condong menghakimi bukan meluruskan. Harus diluruskan ini. Jangan takut dimintain pembuktian. Kalau berbicara pembuktian nggak akan pernah selesai. Kemarin saya mau kasih hadiah 500 miliar tuh si siapa, si Dokter Lee. Bisa nggak saya keadaan pilek batuk sembuhkan saya? Saat ini tak kasih kamu 500 miliar. Kamu katanya sekolah tinggi. Ibu saya sakit gula, bisa nggak bikin sembuh itu? Tak kasih 500 miliar. Bikin sembuh total, saya bayar 500 miliar. Kan katanya kamu berpendidikan sekolah tinggi. Kan nggak ada habisnya. Ya, kalau bicara pembuktian nggak ada habisnya kalian. Kalian hanya dibodohi sama konten kreator. Orang pada cari duit di YouTube. Kalian yang berantem. Mereka cari duit di YouTube. Kalian yang ribut. Mereka yang mendapatkan endorse, kalian yang mendapatkan dosa. Itu pembodohan semua. Pembodohannya saat ini lebih akurat dan lebih membahayakan. Gara-gara Samsudin dan Kuntet Merah, inilah masuknya paham-paham Wahabi memanfaatkan situasi ini. Keyakinan Anda tentang goib mau dihilangkan. Keyakinan Anda tentang al-hikmah ditiadakan. Wahabi nggak suka yang model-model kayak begitu. Rokok apa itu, bro? Ini rokok ST, sehat tentrem. Rokok Siva namanya. Ya. Seneng kalian tuh, seneng yang kayak begitu. Kalian cuma dimanfaatkan, seneng. Ya. Ya. Sekarang saya juga ingin pembuktian, sudah terlanjur basah. Itu perukiah-perukiah. Anda buktikan bahwa Anda bisa lihat jin. Anda bisa ngusir jin. Buktikan sama saya. Dobol Anda semua. Yuk Anda semuanya sedang jual doa. Jual ayat-ayat. Sama saya sekarang ngikutin lah. Saya sama kayak netizen saya sekarang. Saya sekarang sama kayak Anda. Menghakimi. Sama-sama saya juga sekarang pengen pembuktian. Ada nggak yang bisa jawab? Ruqyah di seluruh Indonesia saya tantang kalian 500 miliar kalian bisa ngusir jin. Dan harus bisa membuktikan. Pembuktian sama saya. Berarti peruqyah selama ini itu dobel-dobelan semua. Ya. Betul tidak? Jawab. Berarti peruqyah itu dobel semua. Tetapi ketika ada masalah Samsudin sama si Kuntet Merah bukan meluruskan, malah menghakimi. Lu aja profesinya dobel. Profesimu aja dobel. Modalnya modal doa. Doanya menggunakan doa-doa dari agama. Dobel. Dobel enggak kalian? Jangan takabur. Lu kok takabur? Yang takabur tuh mereka. Aku tuh malah pengen pembuktian. Aku gak pernah bilang kok kalau aku takabur kebal bacok. Aku bisa ngeliat jin. Aku bisa ngeliat goib. Aku gak pernah seperti itu. Betul gak sekarang? Buktikan. PBNU punya peruqyah katanya. Loh, enggak masalah mau PBNU mau mana kek. Buktikan sama saya. Aku hanya meneruskan. Aku ini merosting nih untuk para peruqyah yang masuk ke urusan pencot itu loh. Ya. Buktikan.
Kalau sudah tahu begitu, PBNU kenapa diam? Kenapa tidak ada yang meluruskan? Ya. Apa kamu mau benturkan saya dengan PBNU? Gua julisisan siji-siji gue. Oh, saya itu sudah kasih peringatan kalian, kok kita ini sedang dibentur-benturkan oleh orang-orang Wahabi kok. Mulai dari goib nggak percaya, ya. Dukun kalau nggak nipu ya cabul. Al-hikmah yang nggak ada, itu mah sihir. Terus apa lagi gitu loh? Hah? Kita sudah dirusak sama orang-orang Wahabi, kalian meneruskan. Bisa-bisa itu si Fisher itu dukun. Si Kuntet Merah dukun itu bisa-bisa itu. Hah? Wah, bentur-benturin sama PBNU tak petaki tenan gue. Orang PBNU siapa yang nggak kenal sama saya? Saya itu mengingatkan, kalau caranya kayak begitu, saya ini merosting ini. Kalau caranya kayak begitu sistemnya itu adalah pembuktian, kalau orang nggak bisa membuktikan kamu cap dobol, berarti sama dengan Anda ini praktisi peruqyah, semuanya berarti dobol. Paham nggak maksud saya? Goib itu bisa dirasakan, walaupun tidak bisa dilihat. Ya. Ruqyah itu menggunakan doa untuk ngusir jin. Ya, bukan untuk ruqyah itu memperlihatkan bahwa jinnya itu langsung celing hilang. Sama halnya ketika menggunakan al-hikmah, ketika menggunakan doa-doa yang lain seperti kemarin ada pawang hujan, si Rere itu menggunakan doa. Ya, kamu fanatik kamu dimanfaatkan sama orang-orang Wahabi. Seneng kalian. Nah, saya itu harapannya tadi itu sederhana kok. Para alim, para ulama, para kiai, ini harus ada yang bisa meluruskan. Stop ini yang namanya Samsudin ini sama si Kuntet Merah ini. Dua orang ini waduh ini embrionya Wahabi masuk loh. Paham-paham Wahabi masuk, ini embrionya dari Samsudin sama si Kuntet Merah. Hati-hati. Hati-hati. Balik ngaji ya ke Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Iya, ngaji sama Abah. Kembali. Kalau kalian ngaji bisa ngaji ke tempatnya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, insya Allah kamu akan kembali kepada jati diri agama. Kamu akan kembali kepada jati diri bangsa. Ngomongmu ulak walik. Lah ya memang aku sedang membahas ini ya ulak walik. Ngomongin makmu ya ora penting, ngomongin bapakmu ya ora penting. Menurut agama namanya ruqyah. Orang Jawa bilang ruwatan. Ruwatan itu sudah disirik-sirikkan. Suwo, ruwat itu udah sirik. Nanti takut dicap dukun. Makanya diganti dengan namanya ruqyah. Lebih kafah lagi dikasih ruqyah syar'i. Dobol. Nanti kalau ada yang membantah, kalau ruqyah yang ngonten-ngonten ini semuanya itu nggak dobol, malah tak suruh buktiin nanti kamu. Malah repot kamu. Malah tak suruh buktiin. Ya. Rewet. Yang bikin rewet adalah Samsudin sama si Kuntet Merah. Saya mohon para alim ulama, para habaib, luruskan tentang ini semua. Karena apa? Sesama muslim saat ini sedang diadu domba para yai. Sedang diadu domba. Ini
Ya Allah, paham-paham Wahabi yang sementara yang selama ini dicegah. Masuk semua orang-orang Wahabi. Merdeka gara-gara Samsudin sama si Kuntet Merah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Yang satu pengen buktiin goib. Goblok tidak? Goblok. Yang satu suruh buktiin kebal bacok. Goblok tidak? Goblok. Giliran ada orang, Gus siapa itu yang membuktikan kemarin. Besi ya besi. Kalian bully. Kalian nyinyiri. Ya Allah. Dukun kalau nggak cabul nipu. Wes kultur Jawa habis dihabisin sama orang-orang. Kultur Nusantara ini habis dihabisi sama paham-paham Wahabi. Ini sudah pernah di zaman Rasulullah. Masya Allah. Ya Allah Gusti. Iya Gus Irfan ya kemarin ya. Kamu tahu nggak Gus Irfan itu siapa? Kalian tahu nggak Gus Irfan itu siapa? Kok seenakmu sendiri? Ya kritik ini saya sampaikan sama peruqyah syar'i itu loh, yang dari orang-orang Wahabi itu loh. Ya, bukan ruqyah dari NU bukan. Saya yakin kalau peruqyah dari NU itu sangat fasih sekali tentang kultur budaya, sudah paham. Ini loh orang-orang peruqyah yang mengatasnamakan ruqyah syariah itu loh. Bahaya loh itu teman-teman. Bahaya loh, ya Allah, keyakinan kita, kepercayaan kita sekarang diudaladul sama si Kuntet Merah. Diudaladul sama si dokter yang agamanya Kristen. Dan kalian bersorak-sorak mendukung, ya Allah. Ruwat syar'i nggak ada. Apapun bahasa yang dari Jawa, yang namanya suwo, yang namanya ruwat, sekarang sudah nggak ada karena takut dicap dukun. Padahal intinya sama. Doanya ya sama. Hati-hati loh, ruqyah itu sebetulnya dari Yahudi itu. Ya Yahudi itu ya ada yang baik, ada yang enggak. Ya Allah, sekarang apapun yang ada di Jawa, ya Allah, ditambah-tambah ada Samsudin, ya Allah, dijadikan alat orang-orang kelompok-kelompok Wahabi nyerang sekarang, ya Allah. Bangsat bener nih orang-orang. Masya Allah. Ini semuanya ini dukun semua ini bisa-bisa ini cari duit, cari fulus ya, atas nama ruqyah lah. Nanti biar lebih kelihatan terbungkus dengan rapi dan lebih agamis dan lebih mulia ini disebut dengan ruqyah syariah. Ini bisa-bisa modus semua ini.
Ya kan? Betul tidak? Sekarang umat muslim sudah diadu domba. Masing-masing pada minta pembuktian. Ini kan nggak nyambung, pembuktian yang nggak nyambung. Yakin modus itu Gus? Modus. Ya. Nanti ya siapa yang mau mengaku itu peruqyah syariah itu orang-orang Wahabi itu. Ketemu sama saya. Buktikan keilmuanmu. Saya minta pembuktian kalian. Termasuk si Pfizer. Pfizer. Ya, Anda buktikan Anda bisa lihat jin ya. Ya, tahu sekali Anda bisa lihat jin. Saya sering lihat ini juga kadang-kadang podcastnya itu. Saya kadang-kadang lihat apa itu online, ruqyah online. Ada ruqyah online juga kok. Ya, Anda nyari viewer, nyari subscriber, nyari amplopan, apa nyari apa ini? Ya, dukun semua itu punya kepentingan semua itu, bikin netizen pada berantem. Penting terkenal gitu. Ya. Buktikan ya. Gak usah banyak omong ya. Siapapun Anda yang mengaku peruqyah syariah, ruqyah syar'i itu yang praktik-praktik ruqyah syar'i, buktikan Anda bisa lihat jin ya. Jangan ketika ada orang yang berstatement bisa lihat jin, Anda ikut-ikut membuli, ikut-ikut memojokkan, tetapi Anda berprofesi itu buri-burian gitu loh. Harusnya Anda itu memberikan pelurusan-pelurusan dengan rujukan-rujukan kitab yang baik dan betul. Nggak kayak begini ini, Islam sedang diadu domba ini. Kurang ajar nih gara-gara si Samsudin sama si Kuntet Merah ini. Harusnya ini netizen semua bersuara. Gara-gara Samsudin sama si Kuntet Merah ini. Semua ini terjadi konflik ini. Keyakinan, akidah, semuanya ini. Keimanan kita ini dikuras, dicakar-cakar sama mereka. Hati-hati. Nanti Anda akan hilang jati diri bangsa Anda. Jati diri agama Anda akan hilang semua, sudah. Keimanan kalian, keyakinan kalian. Ini harus di stop ya. Samsudin sih kayaknya sudah nggak ikut-ikutan. Tapi yang meneruskan itu kayak si dokter yang agamanya Kristen, yang nggak tahu apa-apa, perempuannya kayak perempuan. Saya kasih tantangan kemarin juga nggak ada balasan, nggak ada yang hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi padahal. Ya. Mau pembuktian kalau kita cuma mau cari pembuktian, mau kamu titelnya dokter sekalipun nggak bisa kamu pembuktian. Ya. Nggak bisa. Siapa ini? Halo? Halo? Bisa nggak? Nggak boleh. Apa yang bukan bidang Anda, jangan masuk. Ketika apa yang bukan bidangnya, kok Anda itu kok masuk, ya tunggulah kehancuran alam ini. Ya. Lihat aja deh. Wes Anda ciri-cirinya Wahabi sangat gampang kok. Dia nggak suka kultur yang ada di bumi Nusantara. Budaya Nusantara dia nggak suka. Itu orang-orang Wahabi. Bicara goib, bicara al-hikmah, orang-orang Wahabi nggak suka yang seperti itu. Ya. Ini ada yang komentar apa lagi nih? Gus Arya pernah menantang Tuhan, mentang-mentang minta ampun kepada Tuhan. Aduh, Gus Arya sadarlah, kamu masih banyak dajjal di dalam pikiran. Loh, orang yang menganggap saya itu menantang Tuhan, berarti memang orang-orang itu sudah soak pikirannya. Mosok Arya, orang sampah begini, terbuat dari air mani, mosok nantang Tuhan. Ini orang yang percaya dengan video-video editan
video potongan yang disebarkan oleh oknum. Ini orang-orang yang psikisnya sudah kena, kebenciannya sudah sampai umbun-umbun. Pokoknya sudah kuadrat. Lalu bukti nyata, faktanya, fakta hukumnya, ada MUI, ada ini semuanya. Tidak ada satupun yang melaporkan saya. Anda aja yang bodoh, jadi korban hoax. Pekok kuadrat yang kayak begitu tuh. Orang sekarang ini ada 700 orang. Percaya nggak seorang Arya kok nantang Tuhan? Sebetulnya nggak percaya. Cuman karena sudah benci. Kita ini orang-orang yang melawan kelompok-kelompok Wahabi. Dipaksakan kebodohannya. Kegoblokannya dipaksa. Supaya dia goblok beneran. Ada nggak yang percaya Arya manusia biasa, manusia nista nantang Tuhan? Ada nggak yang percaya? Coba komentar di sini. Percaya nggak kalau Arya itu nantang Tuhan? Ngomong sama orang-orang Wahabi, kelompok-kelompok kadrun ini nggak perlu pakai sopan-sopan, apalagi pakai adab. Sikat aja sudah. Penista agama di Indonesia ini banyak. Mana yang teriak-teriak menistakan agama? Arya menistakan agama, menantang Tuhan. Mana buktinya mana? Lakukan dong sesuatu, bikin laporan kayak. Kok songong kamu Gus? Saya belum songong segini. Saya bisa lebih songong lagi sama kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompok Wahabi itu. Lebih songong lagi saya. Ya. Bahkan saking songongnya saya pernah ngomong begini. Ini orang-orang kadrun ini, ya kalau kalian kurang puas datang ke tempat saya, tak kencingin kamu satu-satu. Songongnya kurang keras lagi, ada yang lebih keras. Oh, kita ini sedang diadu domba kok. Apa lu gak terima? Kadrun itu. Saya itu paling ekstrim kalau ngelawan kelompok-kelompok kayak gitu. Nggak ada takut-takutnya. Saya berharap ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, di tengah polemik di masyarakat ini ya Allah, ada seorang ulama yang betul-betul mau meluruskan ya Allah. Karena apa? Ini soal keyakinan, ini soal akidah, ini soal agama, ini soal keimanan. Mudah-mudahan ya Allah ada yang meluruskan. Saya kalau meluruskan nggak pantas, karena saya bukan apa-apa. Ya, ini harus ada yang meluruskan ini. Jujur, saya itu berpikir keras. Adanya si Samsudin, permasalahan Samsudin sama si Kuntet Merah disambung sama orang-orang Wahabi. Yang podcast itu orang-orang Wahabi itu. Disambung lagi sama orang-orang ya yang masuk ke urusan akidah, keyakinan, keimanan, agamanya Kristen, dokter siapa itu. Jujur ini sangat miris sekali. Faktanya adalah masyarakat kita sekarang orang-orang muslim pada ribut, pada berantem. Ya. Ini penjajahan ini. Lewat mana? Lewat Samsudin sama lewat si Kuntet Merah itu. Semua ini terjadi. Perpecahan. Hati-hati. Ngomong tok Arya lho. Arya ngomong di HP yo ngomong tok. Kalau karo tinju yo nek kowe teko rene tak tinju cangkemmu. Ning HP kene yo ngomong tok isone. Ha nek kowe ketemu ambek aku tak kepruk siramu. Karuan. Ya isone ngomong tok ning kene. Lah kon piye? Karena aku ngentoki jin ngono kanan. Ya.
ngomong kok bergudus, bergedel ngono kan. Ya, ini orang pada ikut-ikutan. Ya. Gerakan Siber NKRI anti hoax, Gus berantas paham Wahabi. Siber anti hoax, Siber NKRI sudah selama ini juga mencegah aliran-aliran Wahabi, memerangi paham-paham Wahabi, radikalisme, terorisme. Ya ini gara-gara si Samsudin sama si Kuntet Merah ditambah-tambah oknum-oknum dokter ini bikin pusing aja. Ini pengikut-pengikut Wahabi paling mendidih ngetik HP sampai diredek. Nutupnya begini bro. Nutupnya. Stres. Kencingin lu. Ya. Kembali kepada NU. Ya. Sumber daripada sumber. Kembali kepada NU. Mati urip melu NU penak-penak. Kembali kepada jati diri bangsa. Biar kita nggak gampang teradu domba. Kalau kamu nggak kembali kepada jati diri bangsa Anda sebagai bangsa Indonesia, ya gampang teradu domba. Ya. Jadi mohon maaf teman-teman, saya mungkin kurang hormat atau kurang sopan. Ketika saya di sini kan banyak nih orang-orang Wahabi yang sedang memantau saya. Orang-orang seperti itu nggak perlu kasih santun-santun. Kalau datang ke saya tak kencingin satu-satu. Kalau mau tabayun, guru ketemu guru, murid ketemu murid. Ya. Muhibin ketemu muhibin. Ya. Sikat langsung. Misalnya. Rusak itu. Saya ngomong kayak begini karena apa? Ingat masa lalu itu banyak sekali yang dirusak oleh kelompok-kelompok Wahabi ini. Sikat. Gak usah dikasih. Dia akan menggerogoti paham-paham umat yang beragama, khususnya umat muslim di Indonesia. Lewat manapun, paham Wahabi itu akan nyerang terus. Tuh kan, Islam Nusantara tuh seperti itu loh. Tuh, Islam Nusantara yang dulu diikrarkan sama Mbah Said, itu seperti itu loh. Pintunya dari mana saat ini? Dari Samsudin sama si Kuntet Merah. Diteruskan sama dokter-dokter oknum itu. Terus di podcast itu didatangkan itu orang-orang Wahabi itu. Ada yang peruqyah syariah lah, peruqyah inilah, ahli inilah. Itu orang-orang semuanya bukan orang-orang NU itu. Hati-hati. Dia hadirkan bukan orang-orang NU. Warga-warga NU yang awam akan menganggap itu sebuah kebenaran. Lama-kelamaan paham Anda akan dijajah. Inilah cara-cara orang-orang Wahabrot seperti itu. Sikat aja udah. Rokok ST dulu biar gak sepaneng. Sehat tentrem. Sifa. Kalian rokoknya apa ST-nya? Rokok kalian ST apa? Saya kalau ngomong masalah Torekot Sidikiyah, viewernya itu rata-rata itu dari orang-orang Torekot semua. Saya nggak berani ngomong kasar seperti ini. Tapi malam ini khusus saya berbicara sama orang-orang penipu-penipu itu yang mengatasnamakan ruqyah itu. Itu orang-orang Wahabi banyak. Burun. Kalau berbicara Sidikiyah saya nggak berani. Karena orang-orang Torekot Sidikiyah itu orangnya sopan-sopan, lembut-lembut. Nggak mau denger omongan yang ekstrim-ekstrim. Sidikiyah kok. Torekot jalan kebaikan. Pikirannya akhirat, terus akhirat. Ini orang-orang kan yang rame-rame saat ini kan orang-orang duniawi semua itu. Ilmunya ya cuma ilmu duniawi. Teroris itu embrionya itu ya
Wahabi. Wahabi itu agamanya apa? Yo Islam. Orang-orang makanya mereka itu dalam podcast gampang mengkafirkan segala macam itu karena apa ya? Mereka kelompok-kelompok Wahabi. Orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak gampang dan dilarang keras untuk mengkafirkan. Bahkan kalau seandainya orang Islam asli, orang Muslim, ada orang ateis aja harus kita rangkul. Kalau kamu tidak bisa berdamai dengan orang ateis, keislaman kamu diragukan. Itulah toleransi apa yang diajarkan oleh NU, oleh Nahdlatul Ulama. Orang-orang NU bahagia, gemuk-gemuk, makmur-makmur, bahagia, senangnya gojekan, guyonan. Orang-orang Wahabi nggak bisa. Jangan takabur, itu saya nggak takabur kok. Kamu aja yang takabur. Saya itu menempatkan sesuatu harus pas gitu loh. Menghadapi Wahabi ya harus kayak begini. Menghadapi orang-orang kelompok-kelompok radikal ya harus begini. Harus lebih ekstrim lagi. Kenapa? Selama ini tuh kami ini warga-warga NU itu diserang itu diam. Seolah-olah kami itu nggak ngerti. Ya. Dijajah terus pemahamannya oleh kelompok-kelompok seperti kamu. Dan pantang gitu loh. Untuk beradab sama iblis. Sopan sama kadrun itu pantang sekali. Jangan ada yang membentur-benturkan saya dengan NU. Kamu bentur-benturin saya dengan NU, tak sikat sendiri kamu. Rokok saya tentrem mau enak bener, jajal loh. Mereka itu orang-orang ekstremisme, intoleran. Orang-orang yang tidak mau melihat perbedaan. Sebetulnya kita paham kok perbedaan antara orang Wahabi dengan kita orang-orang Aswaja. Tapi selama ini kan orang-orang Wahabi yang gampang mengkafirkan, gampang mengharam-haramkan, mensirik-sirikan amalia yang kita lakukan. Amalia-amalia kita sebagai orang-orang Muslim yang ada di Indonesia. Kan mereka gampang gitu. Nah, ingat ketika kultur adat budaya kita semuanya diharamkan sama mereka dan satu persatu akan hilang, namanya sudah bukan Indonesia lagi. Ini yang perlu dijaga. Ya. Oh Gusti Allah ku nyiptake memang perbedaan. Ana lanang, ana wedok. Ana peli, ana turu. Semua itu berbeda. Perbedaan Wahabi kita maklumi kok. Tapi kalau perbedaan Wahabi terhadap kita kok gampang mengkafirkan, gampang. Nah ini Indonesia kadang-kadang dicap togut lah, inilah kafir lah, kekubur kayak kemarin itu kan ada itu. Siapa namanya itu? Jasun. Ada kan udah sering kemarin. Akhirnya tahu ngobrol ya, malu sendiri, tidak mengendaki kirim doa kubur, datang ke kuburan nggak boleh, tahlil nggak boleh, manakib nggak boleh. Orang-orang yang tidak percaya dengan gaib, berarti mereka orang-orang yang tidak mau mengiyakan tawasul. Ada tawasul nggak saya tanya? Ada tawasul nggak? Ada tawasul nggak? Teman-teman tawasul nggak? Tawasulan nggak teman-teman? Coba jawab.
Anda nggak percaya dengan goib, berarti Anda nggak tawasul. Orang Wahabi yang secara dohir kegiatan yang sangat tidak disukai adalah tawasul. Tawasul itu ada kaitan semuanya dengan goib, hadiriyah, goibiyah. Sama halnya ketika Anda membicarakan tentang goib, Anda nggak percaya dengan goib, berarti Anda tidak tawasul. Dan tawasul itu sangat dibenci sama orang-orang Wahabi. Berarti yang Anda semua yang mempertanyakan tentang goib, berarti Anda ini udah sedikit tergerus oleh paham-paham Wahabi. Ya, paham ya? Itu fakta. Warga 10 tawasul enggak? Warga 10 tawasul ya. Paham nggih? Paham. Ini dulu di zaman sahabat Rasulullah ini dulu sudah pernah terjadi. Memperdebatkan masalah apa? Ya masalah halal yang seperti ini. Orang-orang Wahabi itu paling senang sekali dagang hadis-hadis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi nggak ngerti kitab-kitab yang lain seperti fikih dan lain sebagainya, nggak mau belajar itu. Orang-orang Wahabi juga bersolawat enggak. Ya, Maulid Nabi dikatakan haram karena disebut mengada-ada. Sesuatu yang diada-adakan itu bid'ah. Manakib, kirim doa kubur. Boleh omonganmu, ya Aryo. Kowe ngopo panas? Kamu kenapa panas? Gitu loh. Aku itu ngomongin Wahabi, kenapa kamu yang panas? Kamu orang Wahabi. Tak kasih nomor telepon, kamu telepon saya. Mau? Itu ada di deskripsi itu nomor saya, kamu telepon. Oh, warga 10 juga tawasul nggih? Matur nuwun. Kalau kamu tidak suka sama saya, tidak sukanya itu alasannya apa? Ya. Nanti suruh telepon, nggak mau telepon. Telepon tuh di deskripsi itu ada tuh nomor saya tuh. Kamu catat, telepon WA. Bisa nggak kamu berargumen dengan sehat, dengan baik? Nanti kayak kemarin orang Wahabi telepon malu. Malu sendiri. Kayak siapa kemarin si Jasun tuh, sekarang udah kapok dia ke sini. Ya, rata-rata penghujat ini orang-orang pengikut Wahabi semua. Yang suka marah-marah nggak jelas itu. Nggak ngerti apa yang saya sampaikan di sini. Saya itu nggak terlalu pandai ilmu gitu loh. Saya itu nggak terlalu khatam kitab seperti kalian. Tapi saya sudah hafal Medan. Masa ketika ibumu dihujat sama orang, saya ingin membela ibumu, masa saya harus belajar ngaji dulu? Masa saya harus ngapalin kitab dulu? Tidak perlu. Sama halnya apa yang saya lakukan terhadap agamaku. Ya.
Jadi ini sebagai penutup ya. Harapan saya para alim ulama, para kiai, para ustadz yang sahih meluruskan ini tentang pesulap merah, tentang si dokter gadungan itu sama siapa, Samsudin. Ini jangan karena orang-orang ini menjadi embrionya orang-orang Wahabi menyerang orang-orang Aswaja, mengadu domba orang-orang Aswaja. Ini orang-orang Aswaja sedang diadu domba ini. Ya. Wabil khusus untuk semua para saudara dan saudariku netizen dimanapun Anda berada. Stop saling hujat caci maki. Kita semua ini harus memiliki kesadaran bahwa kita ini sedang diadu domba. Mereka yang ngonten dapat duit dari YouTube jutaan, Anda cuma dapat dosanya. Judul ini sebagai pemanis bahwa ruqyah itu dobol. Ruqyah dobol itu ya ruqyah yang mengatasnamakan ruqyah syariah itu, yang dari kelompok-kelompok Wahabi itu, yang sok-sokan. Saya yakin kalau peruqyah dari kami, dari warga NU, itu mengandalkan dengan doa untuk mengusir jin. Tapi mereka itu orang-orang Wahabrot, sok-sokan bisa ngelihat jin segala, kalau podcast segala macem. Itu gak dibahas. Tapi ketika ada orang, oknum jindan apa siapa itu kemarin, ngomong bisa lihat jin, kalian ributnya setengah mati, menghakimi setengah mati. Karena dianggap orang yang tidak sejalan dengan si kuntet merah. Ya, hati-hati untuk para netizen juga, harus kuat Anda ketika Anda tidak sejalan dengan kuntet merah, ketika Anda tidak sejalan dengan orang yang Kristen itu, siapa? Oknum Kristen itu siapa? Si Dr. Lee, Anda akan dianggap sebagai murid-muridnya Samsudin. Sing sabar ya. Yang sabar, karena mereka akalnya sudah mati semua. Hati nuraninya sudah mati. Sebagai penutup, mari kita bangsa Indonesia kembali kepada jati diri bangsa. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan akal yang sehat. Kita kembali kepada jati diri bangsa. Kalau kamu pengen mengamalkan agama yang kamu yakini, yuk kamu kembali ke jati diri bangsa. Kamu ini mengamalkan agama, tetapi kamu nggak mau kembali kepada jati diri bangsa, percuma amalan kamu. Orang yang bijak, yang beragama itu ketika orang yang mau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kamu orang ngakunya beragama Muslim, contohnya. Ini analogi yang sangat sederhana. Tetapi kamu tempatkan di gereja, ya nggak bener. Sama halnya ketika kamu kembali kepada jati diri bangsa kita sebagai orang Indonesia. Maka dimanapun Anda berada, Anda mau ada di Arab, Anda mau ada di Inggris, ada di Amerika, kamu sebagai orang Indonesia, kamu sebagai orang Islam Nusantara, insya Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena kembali kepada jati diri bangsa adalah tauhid, kembali kepada ajaran Al-Quran, kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Itu harapan saya. Dan yang terakhir yang tadi itu ya, saya berharap ada alim ulama, para alim, ustadz, kiai, bapak bisa meluruskan tentang ini semua. Ya, bangsa kita, khususnya umat muslim saat ini sedang diadu domba. Keyakinannya, keimanannya sudah pada meragukan, sudah gak yakin pada diri sendiri. Ya, itu aja. Sehat selalu untuk saudara-saudaraku semuanya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubul waton minal iman. Pesi yo pesi.